Merespon merebaknya kasus campak yang sempat menyentuh angka 312 suspek sepanjang 2025. Dinas Kesehatan Kota Malang bersama pemerintah kota saat ini tengah berpacu dengan waktu. Mereka mengejar target imunisasi catch-up campaign untuk ribuan balita, guna menutup celah penularan dan mencegah potensi wabah skala besar. Kondisi ini memantik reaksi para anggota dewan. Berikut perbincangan kami dengan Komisi D DPRD Kota Malang. Eko Herdianto yang menyebut imunisasi bukan satu-satunya cara untuk mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus morbillivirus yang sangat mudah menular ini. Baiklah, perihal penyakit campak yang gampang menular, ya apa yang diupayakan pemerintah memang itu bukan satu-satunya cara untuk mencegah, ya. Namun, ya dari apa yang sudah dilakukan semacam imunisasi atau herd immunity, ya imunisasi massal atau kolektif secara serentak itu memang harus semakin intens dilakukan. Karena berdasar data laporan yang kami terima, ya suspek untuk campak 2 tahun terakhir 300 lebih, 315, 300 berapa. Nah, dari 300-an itu teridentifikasi campak tahun kemarin 2025 kalau nggak salah 52 campak penyakit, ya. Terus tahun ini per Maret kemarin kalau nggak salah 61. Ada grade kenaikan. Nah, untuk mengantisipasi biar nggak setiap bulan apalagi tahun depan semakin meningkat, semakin menular, harus dilakukan tentunya, ya salah satunya lewat herd immunity yang sudah dilakukan secara intens oleh Depkes bersama stakeholder terkait. Dan juga ada hal lain yang sangat penting, apa itu sosialisasi, edukasi kepada masyarakat perihal pencegahan atau antisipasi penyakit campak. Salah satu cara preventif, tindakan mencegah, salah satu cara memang ya itu tadi kan, melakukan herd immunity itu, ya sehingga bisa terdeteksi mana gejala atau indikasi atau terduga ya calon yang punya penyakit campak, sehingga dengan terduga tadi yang kena suspek tadi itu bisa diambil sampelnya untuk bisa dilakukan tes atau pengiriman di di balai besar lab kesehatan kalau nggak salah, ya, sehingga itu nanti terpetakan sampai ada terkonfirmasi ini dikirim lagi ke balai pusat untuk itu tadi kepastian bahwa si sampel yang dikirim ini berapa anak yang teridentifikasi campak, berapa anak yang mungkin hanya sekedar indikasi saja. Dan itu memang sangat diperlukan sekali, terutama dari sisi preventif pencegahannya, sosialisasi, edukasi itu yang memang saya akui memang minim, ya, kepada warga masyarakat, terutama kepada ibu hamil. Nah, saat masa ibu atau bayi dalam kandungan itulah mestinya sosialisasi di bidang kesehatan, menjaga bayi dan sebagainya, cek tes ke posyandu, puskesmas, klinik atau rumah sakit agar bisa mendeteksi awal potensi terduga suspek campak tersebut gak sampai terjadi. Harus itu hubungannya nanti dengan pemakaian masker, ya, sosialisasi kepada warga tentunya lewat kelurahan, Pak RW, Pak RT kepada warga setempat, termasuk tim penggerak di posyandu itu ya sebagai garda terdepan di bidang kesehatan di kampung-kampung, di pos-posyandu. Berikutnya juga sosialisasi perihal kayak eranya kemarin COVID Corona itu, ya, menghimbau kepada warga agar sesering mungkin memakai masker di tempat-tempat umum, fasilitas umum, rumah sakit,
tempat ini tempat itu untuk antisipasi terhadap itu tadi, karena dampak penularan utama secara fisik campak kan lewat batuk, bersin, sehingga mungkin air ludah atau nyemprot dan semacamnya, terutama kalau kita berdekatan dengan balita, itu yang perlu kita jaga ya. Harapannya seperti yang saya sampaikan tadi sejak awal ya, sosialisasi dari stakeholder terkait ya, kesehatan, kecamatan, kelurahan, RW, RT kepada warga masyarakat, terutama kepada ibu hamil mulai usia muda ya, hamil sampai proses kelahiran, controlling kesehatan kehamilannya, rahimnya juga dijaga, termasuk nutrisi gizi makanan semampunya, termasuk juga ya hubungannya dengan itu. Sehingga kalau kita ngomong antisipasi, harus antisipasi sejak awal, bayi sejak dalam bentuk janin, oke? Nah, sehingga bisa terkoneksikan mulai awal sampai bayi lahir, sampai bayi usia berapa bulan, sampai bayi standar untuk head community usia 5 sampai 59 bulan ya. Itu terdeteksi, terkontrol terus. Itu sih kalau menurut saya. Kampanye Kejar Imunisasi yang berlangsung hingga 7 April 2026 ini menyasar anak usia 9 sampai 59 bulan dengan total sasaran sekitar 12.000 anak. Malang itu memang bagian dari nasional, maksudnya semua warga seluruh Indonesia baik dari Papua sampai Aceh itu hadir di Malang, sehingga traffic orang untuk di Malang itu cukup tinggi, sehingga apabila ada dampak campak di satu daerah itu diyakini peluang ke Malangnya cukup besar. Maka antisipasi untuk penularan campak ini itu sudah wajib dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Jadi karena campak ini penyakit menular, maka imun harus ditumbuhkan. Vaksinasi ini merupakan salah satu ya untuk penumbuhan imun. Jadi kalau ada campak yang datang, dia sudah terbiasa. Kalau tentara itu sudah bisa perang dengan campak. Meskipun campak yang dilakukan ini campak yang lemah ya, tapi imunitas tubuh kan sudah mulai muncul, sehingga harapannya memang bukan satu-satunya sih, tapi ini cara kita yang saat ini dianggap paling efektif untuk mencegah penularan dari campak atau mencegah dari berlangsungnya penyakit campak pada diri seseorang, sehingga kekuatan tubuhnya itu memiliki imun yang bagus. Ya, pertama kemungkinan memang ada warga-warga setempat ya yang punya kontak fisik langsung dengan daerah-daerah endemi ya. Nah, sehingga kontak fisik inilah yang kemungkinan melakukan penyebaran di daerah-daerah tertentu itu. Mudah-mudahan ini langkah cepat pemerintah ini bisa menjadikan Malang bisa aman atau bisa menjadikan antibodinya menjadi lebih kuat pada saat campak betul-betul bisa mewabah di Kota Malang. Budaya hidup sehat memang perlu dilakukan. Untuk sampai tingkat penggunaan masker ya dalam keseharian itu kita menunggu dari yang ahli ya. Jadi kita tidak bisa mendorong dan sebagainya. Tapi kalau pemerintah dengan kajian-kajian tim ahli mensarankan atau mensyaratkan untuk interaksi harus dengan masker, ya maka mau tidak mau masyarakat kita upayakan, kita edukasi untuk bisa mematuhi dari himbauan ini.
Pemerintah Kota Malang sebenarnya punya di samping pemerintahan melalui puskesmas juga punya partner-partner di tiap kelurahan namanya Kelsi, yaitu kelurahan siaga, posyandu. Nah, saya kira ini bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal kalau ada pandemi semacam ini. Tetapi untuk pelayanan saya kira sudah diupayakan dengan baik dengan adanya organisasi di luar pemerintahan yang mendukung dan membantu untuk pelayanan kesehatan masyarakat tersebut. Pemerintah memastikan per 26 Maret 2026, kondisi sudah terkendali dan tidak ada pasien yang dirawat inap. Meskipun kelompok balita usia 1-4 tahun masih menjadi yang paling rentan terhadap penularan. Jadi Kota Malang ini kan termasuk kota yang padat ya Mas ya, menurut saya ya. Padat, kota pendidikan juga, dan juga banyak jasa juga di sini. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa campak ini juga merupakan penyakit yang gampang juga di Kota Malang tersebarnya begitu kan ya. Jadi imunisasi ini menurut saya cara paling efektif dan utama, tapi bukan satu-satunya Mas, yang juga deteksi dini, penanganan cepat kasus, serta menjaga kebersihan lingkungan dan juga edukasi masyarakat itu juga sangat penting, begitu. Menurut saya masih sangat penting juga karena kita kan juga ini ya perlu jaga jarak juga ketika kita sedang sakit, dengan balita juga perlu jaga jarak. Lalu penggunaan masker pun ini kan sebenarnya tidak harus ketika kita ada masalah seperti ini, seperti itu Mas. Jadi ketika kita sedang posisi sakit juga ini harus juga diperlukan untuk penggunaan masker ini. Menurut saya lebih peka juga terhadap kriteria apa sih campak itu, awalnya seperti apa, itu lebih tanggap juga masyarakat, lebih peka dan segera diperiksakan juga ketika ada tanda-tanda atau gejala-gejala campak ini tadi. Kemarin itu ketika ada suspek bahwa ada campak di Kota Malang, Dinkes langsung menggerakkan imunisasinya dan sampai saat ini sudah hampir 95% imunisasi campak untuk balita. Kemarin kita ketika ada sampel bahwa penemuan ada campak ini tadi di wilayah tersebut, Dinkes langsung turun langsung pada masyarakat untuk mencari ini, dan sekarang sudah digerakkan dan hampir 95% yang sudah. Sementara itu, kampanye kejar imunisasi yang berlangsung hingga 7 April 2026 menjadi langkah krusial untuk menutup celah penularan dan mencegah potensi wabah skala besar. Jadi memang kita Kota Malang juga ini juga bagian dari dampak case yang ada di nasional, peningkatan kasus campak yang ya kalau bisa kita katakan cukup luar biasa. Artinya ada beberapa daerah yang memang sudah menjadi wilayah KLB. Nah, salah satu faktor penyebab kan ini sebenarnya ada kekosongan kan. Jadi ada dampak, bagian dari dampak pandemi. Jadi pandemi COVID kemarin kan ada beberapa yang tidak melakukan imunisasi.
Nah, ruang kosongnya kemudian taruhlah anak-anak di usia pandemi itu anak usia 0 atau 1 tahun. Nah, kemudian saat ini yang kemudian terdampaknya campak. Itu secara nasional seperti itu. Pun juga yang ada di Kota Malang. Tapi kalau kita melihat di Kota Malang sendiri, kita melihat juga ada tindakan respon yang cukup cepat dari pemerintah kota. Jadi kalau kita melihat tahun lalu 2025 itu kan juga sempat ada case campak juga yang ini. Dan saat itu kemudian dilakukan imunisasi dengan target kurang lebih 20.000 anak lah. Bahkan bukan hanya sampai 59 bulan. Kalau nasional kan target 0 sampai 59 bulan. Di Kota Malang itu sampai usia 13 tahun lah saat itu. Dan kalau kita lihat trennya di tahun 2026 itu hanya sekitar 1.400 yang belum mendapatkan imunisasi lengkapnya. Nah, ini yang kemudian kita kemarin dari Komisi D juga mentargetkan 1.400 anak itu harus terimunisasi secara lengkap termasuk campak ini. Jadi begini, kalau case Kota Malang ini penyebabnya adalah 95% itu tidak merata. Jadi kalau kita bicara yang belum berarti sekitar 5%. Nah, 5% itu menumpuk di satu wilayah, yaitu case-nya di Puskesmas Janti dan Puskesmas Kedung Kandang. Nah, kalau 5% itu menyebar sebenarnya akan case-nya akan sebaran, tapi ini menumpuk. Jadi di Kota Lama, Kedung Kandang, Gadang, kemudian di wilayah dua puskesmas itu kebanyakan 5% itu di situ. Nah, di tahun 2025 kalau kita melihat kita menelusuri kemarin dari Komisi D, ternyata ada beberapa anak itu kan punya riwayat pergi ke daerah KLB di Sumeneb dan Jember kalau nggak salah. Nah, itu yang kemudian menularkan. Nah, penularannya campak itu kan cukup cepat dan cukup cepat, apalagi daerah endemi dengan daerah penduduk dengan dinamika yang cukup tinggi seperti wilayah Kedung Kandang, Gadang dan sebagainya. Itu penyebabnya. Ya, ini memang mitigasi yang paling utama adalah imunisasi, karena dengan imunisasi yang lengkap itu sudah memberikan kekebalan kepada anak. Nah, sehingga kalau toh ada kemudian virus yang kemudian menjangkit dan sebagainya, anak sudah memiliki kekebalan. Faktor utamanya karena memang belum lengkapnya imunisasi pada anak-anak. Itu. Untuk orang dewasa sebenarnya bisa saja, cuman masalahnya kan case campak ini yang paling rawan itu kan pada anak-anak. Nah, nggak mungkin kan juga anak-anak balita untuk kemudian harus pakai masker. Hanya rentannya itu di usia anak-anak sampai 59 bulan, itu permasalahannya. Bicara masalah kebijakan pemerintah, bicara masalah peran dan aksi yang dilakukan oleh pemerintah, saya pikir juga sudah cukup optimal saya pikir. Artinya pun juga dengan sekarang program Catch Off Campaign ini untuk menanggulangi yang belum terimunisasi. Artinya kalau kita melihat ukuran dari 20.000 menjadi 1.400 di 20 bulan kan cukup ada peningkatan signifikan capaian itu. Cukup ini. Cuman kan masalah imunisasi ini tidak bisa hanya pemerintah kota, karena ini harus melibatkan kolaborasi dengan stakeholder yang lain. Karena ada beberapa pandangan masyarakat itu masih memandang secara, mohon maaf ini, di luar logika, di luar rasional terkait imunisasi. Artinya ya butuh peran di situ tokoh agama, tokoh masyarakat yang kemudian menguatkan agar imunisasi ini penting, ya bukan hanya dengan penjelasan logik, tapi penjelasan spiritual, penjelasan kearifan lokal. Nah, ini butuh peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama yang harus digandeng oleh pemerintah kota. Nah, makanya ini yang sebenarnya kami menghimbau kepada pemerintah kota digandeng unsur-unsur di luar pemerintah itu agar melancarkan program Catch Off Campaign ini.
Kerawanan penularan campak di Kota Malang dapat dicegah apabila seluruh pihak berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Kita berharap pelaksanaan imunisasi campak yang dilakukan saat ini mampu meningkatkan kekebalan tubuh, khususnya pada balita di Kota Malang. Peran serta semua elemen, termasuk masyarakat dan tenaga kesehatan, menjadi kunci dalam menekan angka penyebaran penyakit ini. Selain itu, anggota DPRD Kota Malang juga diharapkan turut mengawasi jalannya program imunisasi agar dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan sinergi yang baik, upaya pencegahan ini diharapkan mampu melindungi generasi masa depan dari ancaman penyakit menular. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di program Suarane Dewan episode berikutnya, hanya di JTV Malang.